Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan melanjutkan rencana untuk merebut tepi barat Palestina saat Donald Trump resmi menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Media Israel KAN pada Selasa 12 November melaporkan Netanyahu berniat mendorong kembali rencana aneksasi tepi barat yang sempat tertunda saat Trump masih menjabat Presiden Amerika dahulu. Dalam pembicaraan tertutup, sang Perdana Menteri menyatakan bahwa dirinya akan memperkenalkan kembali plot aneksasi tepi barat dalam agenda pemerintahannya usai Donald Trump resmi dilantik. Apa peran lobi-lobi Yahudi seperti AIPAC dalam kebijakan politik Amerika terhadap Israel? Mengapa dukungan Amerika terhadap Israel tetap kuat terlepas dari partai yang berkuasa, dan mengapa Donald Trump mendapat banyak dukungan dari para pemimpin negara muslim setelah kemenangannya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengasuh Majelis Taklim Darul Hikmah Ustadz Taufik. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, terkait kebijakan Amerika yang secara konsisten mendukung Israel akan selalu sama nampaknya, tanpa memandang siapa presidennya. Menurut Ustadz bagaimana, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selama Amerika itu ideologinya kapitalis, ya, tidak berubah, ya kebijakannya akan sama, insya Allah begitu. Yakni sama-sama kapitalis, ingin menghegemoni, menjajah negeri-negeri yang lain. Gayanya saja yang berbeda antara Partai Republik dengan Partai Demokrat, tapi intinya ya sama kebijakannya. Lantas, mengapa pemerintahan Amerika tetap konsisten, Ustadz, mendukung Israel meskipun hal tersebut seringkali mengabaikan hak asasi warga Palestina? Ya, terkait hak asasi itu kan sebetulnya cuma jualan Amerika aja. Jangankan hak asasi warga Palestina, hak asasi warga Amerika sendiri apa diurus dengan baik oleh Amerika? Kan enggak. Ya, kita bisa lihat sampai sekarang ini warga Amerika yang terutama kulit hitam, keturunan Afrika, itu kan enggak, nasibnya enggak baik-baik saja lah. Ya, ada media itu mengatakan bahwasanya orang kulit hitam itu 3 kali lebih mungkin untuk dibunuh oleh polisi di sana dibandingkan orang kulit putih. Dan 4,5 kali lebih mungkin untuk dipenjara. Kasus ini terjadi di Amerika. Jadi kalau kita berharap hak asasi warga Palestina ya terlalu jauh, terlalu jauh. Baik, dan Nggih. ya. Kepentingan Amerika di Palestina ini kan bukan hak asasi atau apa, tapi karena ingin hegemoninya itu, ingin jajah di sana dan di negeri-negeri yang lain. Itu karena apa? Di Timur Tengah ini kan eh, sumber dayanya melimpah. Minyak itu 65% lebih dari cadangan minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Sumber daya alamnya juga begitu. Ya, daerah sekitar Palestina dan tetangga-tetangganya daerah Timur Tengah itu lebih dari 10 kali lipat ya, kekayaan Amerika dan Eropa. Sehingga itu wilayah kaya, eh, perlu ada agen yang dipelihara di sana. Dua itu gunanya. Pertama untuk menancapkan ya pengaruh Amerika di Timur Tengah. Yang kedua itu gunanya Israel itu untuk agar pemimpin-pemimpin negeri Arab di sana yang itu tunduk kepada Amerika itu punya legitimasi untuk apa? Ya, untuk didukung oleh rakyatnya. Ya, dengan misalnya mengecam Israel. Bahkan dulu ya pada perang kayak perang Arab itu kan eh, awalnya pemimpin Mesir siapa Anwar Sadat itu tidak begitu populer, tidak begitu didukung rakyat, tapi begitu dimunculkan ada perang dengan Israel,
walaupun perang banyak literatur mengatakan itu etok-etokan ya, perang sekedar gimmick ya, termasuk di Yordan itu mengerahkan pasukan tetapi tidak untuk berperang. Ya. Sehingga akhirnya kalah. Kalahnya itu ya prajurit banyak jadi korban. Setelah itu penguasa-penguasa negeri-negeri yang melawan Israel dalam tanda petik itu kan akhirnya disukai oleh rakyat. Nah, itu salah satu fungsinya dan kemudian minyak itu tetap mengalir deras ke negeri-negeri penjajah itulah. Jadi ini tetap memang harus didukung supaya tadi kepentingannya tetap jalan dari dua sisi itu. Itu Mas Anggi, yang kita baca begitulah. Dan ketika kita telah mengetahui begitu adanya mengapa dunia, khususnya pemimpin para dunia Islam memberikan selamat kepada Donald Trump meskipun kebijakannya selama ini dianggap merugikan komunitas muslim baik di dalam dan di luar negeri, Ustaz. Ya itu karena kepentingan. Kepentingan hubungan dengan negara adidaya itu kan ya begitulah. Orang itu secara naluri ingin mendekat, istilah bahasa Jawanya ndp tawadu kepada siapa yang dianggap kuat. Nah, yang dianggap kuat siapa lagi kalau bukan Amerika. Sehingga negeri-negeri ya termasuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya mereka mendekat itu dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan mereka. Kalau masalah merugikan komunitas muslim dalam dan luar negeri itu jadi pandangan ke belakang. Apa nomor urut kesekian itu kalau tidak merugikan kepentingan mereka. Ya kita lihat nggak usah jauh-jauh, nggak usah bicara komunitas muslim, nggak usah bicara di luar negeri, di dalam negeri saja. Kepentingan rakyat dengan kepentingan kekuasaan itu kan kepentingan rakyat diletakkan di nomor uncit. Ya, saat misalnya Sritex misalnya, perusahaan tekstil di dalam negeri dinyatakan pailit, bangkrut, tetapi impor itu kan jalan terus. Bisa jadi karena impor itu akhirnya yang di dalam negeri kalah. Susu begitu juga ya, yang lagi rame sekarang. Mestinya kalau bicara kepentingan rakyat, ya, enggak usah muslim apa tidak ya, rakyat dalam negeri itu harus diatur itu bagaimana impor itu ya, supaya tidak mematikan produksi dalam negeri. Tapi ini kan tidak. Impor dari Singapura itu malah bebas pajak. Sementara yang perusahaan ya, perusahaan kecil UD Pramono misalnya itu justru mati karena pajak. Salah satunya begitu. Jadi kalau bicara apa kepentingan, nah itu kepentingan siapa? Saya rasa ini sudah cukup jelas lah bagi kita, tidak usah banyak mikir ya. Yang terlihat di depan mata kita itu menunjukkan realitas aslinya. Insya Allah begitulah Mas Anggi. Lantas, bagaimana hukum umat Islam memberikan loyalitas pada para penjajah? Sampai kapan dunia muslim akan terus berharap pada penjajah yang justru seringkali menjadi sumber penderitaan umat Islam, Ustaz? Kalau bicara hukumnya ya jelas itu memberikan loyalitas. Jangankan loyalitas, memberikan jalan untuk menjajah, menghegemoni rakyat kaum muslimin ini haram. Jangankan kaum muslimin, menghegemoni, menjajah non-muslim sesama manusia itu pun juga haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan bagi orang non-muslim untuk menguasai kaum muslimin. Artinya apa? Walaupun ini bentuknya ikhbar, tapi ini yufidut tolab, ya, berfaedah untuk menuntut kaum muslimin jangan memberi jalan
untuk orang lain menghegemoni kaum muslimin. Bukan hanya itu, bahkan misi Islam itu adalah untuk menghilangkan penjajahan, menerapkan Islam. Dengan Islam itu penjajahan akan hilang. Sebagaimana di dalam Tarikh At-Tabari, ketika Rib'i bin Amir, utusan pasukan kaum muslimin, ya, diutus oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu Rustum, panglima Persia. Ditanya, apa yang membawa kalian datang ke sini? Apa misi kalian? Maka jawab Rib'i, Allahu ibta'asana. Allah mengutus kami. Wallahu ja'abina linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah mendatangkan kami atas izin kehendak iradah Allah. Allah kirimkan kami ini. Untuk apa? Untuk mengeluarkan siapa di antara hamba Allah yang dikehendakinya. Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari penghambaan kepada sesama hamba, kepada penghambaan kepada Allah semata. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Mengeluarkan manusia dari sempitnya hidup dunia menjadi lapang hidup di dunia ini. Wa min jauril adyan ila adlil Islam. Dari kesewenang-wenangan sistem kehidupan agama-agama yang merusak, ya, kebahagiaan umat manusia kepada keadilan Islam. Jadi misi Islam itu begitu. Tidak peduli yang dijajah ini muslim apa tidak, mesti itu ya, diselesaikan. Ya, insya Allah seperti itulah dari sisi hukum. Terus sampai kapan? Nah, kalau sampai kapan ini Allahu a'lam. Sampai kita berharap Allah datangkan pertolongan. Dan pertolongan itu Allah berikan kalau kita ini mempersiapkan diri. Ya. Jadi ada kitab An-Nasru Sababuhul I'dad. Pertolongan Allah itu sebabnya adalah adanya i'dad, persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya, ketakwaan kaum muslimin. Yang kedua, persatuan. Jangan mau terpecah belah. Lidi kalau satu saja tidak bisa bersihin ruangan. Tapi kalau dikumpulkan, diikat, disatukan, maka insya Allah lidi itu juga walaupun kecil-kecil bisa membersihkan ruangan. Begitu juga kasus kayak Israel, Amerika. Umat Islam ini banyak. Kalau mau bersatu, ya, Israel itu masalah kecil. Tetapi ini yang terjadi, mereka tercerai-berai, ya, dalam puluhan negeri-negeri kecil, ya, negeri, ya, mungkin besar dari sisi jumlahnya, tapi tadi masing-masing kepala-kepala negaranya itu tunduk kepada penjajah. Tidak berani. Maka jangankan berkelahi, beraninya itu kan kadang cuma mengecam, ya, mengecam. Kalau dulu mengecam, ya, para raja dulu kalau marah itu mereka tidak sekedar marah tapi ngirim pasukan. Kalau sekarang mengecam tapi perdagangan tetap jalan. Mengecam marah, ya, mengecam Israel tapi perdagangan meningkat. Minyak tetap dikirimi. Coba, ini khianat kepada umat. Insya Allah kalau kaum muslimin ini sadar mereka ini punya tugas, ya, punya tanggung jawab, mereka siap untuk bersusah payah, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyatukan negeri-negeri kaum muslimin, maka sebetulnya jihad, ya, perang secara fisik itu bisa dikebelakangkan. Ya, diplomasi bisa, insya Allah. Catatannya umat ini kuat. Sebagaimana dulu misalnya Khalifah Abdul Hamid Ats-Tsani, ya cukup beliau marah saja selesai itu. Marah, mengancam, selesai. Karena apa? Kuat, orang tidak berani. Ya, kalau sekarang mengecam, 1000 kali mengecam Israel, jangankan dikecam oleh pemimpin kaum muslimin yang apa itu dinyatakan oleh yang lembaga internasional itu menyatakan menghukumi ini ilegal, ya, pengadilan internasional itu Israel tidak ada masalah. PBB tidak bergigi menghadapi Israel.
Ya, karena diasuh oleh Amerika, di vetonya. Ini kenapa kaum muslimin ya lemah? Karena itu solusinya ya umat ini ya harus bersatu, tidak ada solusi lain. Dan untuk menyatukan perlu wadah. Wadah itulah yang kalau dalam Islam itu sebutannya adalah bisa khilafah, amirul mukminin atau al-imamah al-uzma. Prinsipnya kebijakan politik kaum muslimin ini mestinya disuarakan oleh satu orang, diurus oleh satu orang, menyatukan suara kaum muslimin. Insya Allah kalau begitu ya selesai itu persoalan Palestina dengan izin Allah. Dan terakhir Ustadz, apa sebenarnya menghalangi kita untuk berhenti bergantung pada negara-negara barat dan mulai membangun kekuatan sendiri Ustadz? Gimana Zat? Apa yang sebenarnya Yang menghalangi kita? menghalangi itu ya sekarang kan banyak fahaman-fahaman ya mafahim yang tidak sesuai dengan Islam. Ya sederhananya kayak pemahaman kebangsaan itu kan persoalan negara lain. Ini persoalan bangsa kita aja banyak. Kalau semua orang mikirnya begitu akhirnya ya nggak akan selesai itu. Persoalan Palestina hanya persoalan bangsa di sana saja. Itu salah satunya. Yang kedua, persaudaraan kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang, empati, perhatian itu seperti satu tubuh. Dalam ayat Al-Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffang ka'annahum bunyanum marsus. Allah menyukai orang-orang yang beriman ini yang berperang di jalannya, berjihad di jalannya, ya, berbaris-baris dalam satu barisan seolah-olah sebagai seperti bangunan yang saling memperkuat. Nah ini kan terhalangi tadi oleh nasionalisme tadi, nasionalisme, dan ini yang ditancapkan oleh penjajah. Sehingga masing-masing itu menganggap oh, itu urusan negara orang lain. Padahal itu adalah bagian tubuh mereka yang mestinya eh, tubuh yang lain itu merasakan sakit, melakukan pembelaan. Tapi itu tidak dilakukan atau dilakukan sekedar basa-basi, sekedar gimmick. Ya. Ini yang problem utamanya di situ insya Allah. Baik, jazakallah Ustadz. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita bersama saatnya membangun kekuatan kita sendiri dan haram berharap kepada penguasa imperialis barat pelindung Zionis. Jazakallah sekali lagi Ustadz Taufik. Mudah-mudahan Ustadz Taufik senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.